Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir ayat tentang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum وَتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم إذا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا, yang artinya, dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan solat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri solat besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka yang solat bersamamu sujud setelah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum salat, lalu mereka salat denganmu, dan hendak mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir yang ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Dan bersiap siagalah kamu, sungguh Allah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Dalam ayat ini dijelaskan bahawa bila mana Rasulullah SAW berada dalam barisan kaum muslimin dan beliau hendak salat bersama pasukan, maka lebih dahulu beliau membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama salat bersama Rasulullah, sedangkan kelompok kedua tetap ditempatkan menghadapi musuh sambil melindungi kelompok yang sedang salat. Kelompok yang sedang salat ini diharuskan menyandang senjata dalam salat untuk menjaga kemungkinan musuh menyerang dan agar mereka tetap waspada. Bila mana kelompok pertama ini telah menyelesaikan rakaat pertama, hendaklah mereka pergi menggantikan kelompok kedua, dan Nabi menanti dalam salat. Kelompok kedua ini juga harus menyandang senjata, bahkan harus lebih bersiaga. Nabi salat dengan kelompok kedua ini dalam rakaat kedua. Sesudah rakaat kedua ini beliau membaca salam, kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan satu rakaat lagi dengan cara bergantian. Tafsir ayat tentang konsep jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Irtibatu ijabin biqabulin ala wajhin masyru'in yathbutu atharuhu fi mahallihi, yang artinya, dalam ungkapan lain yang artinya pertelan ijab pernyataan melakukan ikatan dan kabul pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada suatu perikatan. Adapun syarat-syarat akad merupakan suatu yang sangat penting karena dengan akad dapat diketahui maksud setiap pihak yang melakukan transaksi. Bentuk atau ungkapan akad sirat al-aqd diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul. Terkait dengan ijab dan kabul, para ulama fikih memberikan beberapa syarat umum sahnya suatu akad, iaitu pihak-pihak yang melakukan akad atau aqid adalah orang yang cakap bertindak, balik, berakal, sehat, tidak dalam kondisi pailit atau tertekan, dan sesuatu yang diakadkan merupakan kewenangannya. Jika seorang dianggap belum cakap seperti anak kecil, maka akad dapat diwakilkan oleh orang tua walinya. Kemudian sedangkan jika ditinjau dari cara bentuk-bentuknya, para ulama membagi akad menjadi beberapa bentuk, iaitu
akad mu'tah, yaitu akad yang saling memberi, saling menukar, seperti berbelanja di supermarket, Indomaret yang mengedepankan keredaan. Kemudian ada juga akad di al-kitabah, akad dengan tulisan, seperti memesan GoFood ataupun memesan sesuatu lewat email, SMS dan sejenisnya. Kemudian ada juga akad al-isyarah, akad dengan isyarat. Akad isyarat misalnya seperti yang digunakan oleh orang-orang yang bisu untuk menyampaikan kehendak, maka itu dikatakan akad al-isyarah. Tafsir ayat tentang larangan curang dalam jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan di Madinah pada waktu itu. Kemudian alladzina idza taluna 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupkan. Ayat ini mengingatkan manusia untuk menjauhi praktek-praktek yang merugikan orang lain dan ancaman hukumannya sangat besar di dunia dan akhirat. Ayat senada yang menyuruh manusia untuk memenuhi dan menyempurnakan timbangan adalah firman Allah, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Isra ayat 17. Kemudian wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Yang dimaksud dengan takaran di sini mencakup segala ukuran dan timbangan yang bisa dipakai dalam jual beli dan terkait dengan pengurangan hak orang lain. Banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan sekarang pengurangan-pengurangan yang merugikan orang lain, seperti menjual tabung gas yang isinya tidak sesuai dengan standar, memberikan literasi bensin yang dijual dan lain sebagainya. Kemudian ayat selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka itu mengira bahawa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Ayat ini mencela orang-orang yang merugikan takaran dan timbangan dengan pertanyaan apakah mereka itu menyangka hari pembangkitan itu tidak akan pernah ada,